Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas kali ini adalah tentang beternak bebek saat musim hujan dan musim kemarau teman-teman. Lebih maksimal mana pertumbuhannya antara musim hujan dan musim kemarau? Lebih hemat mana biaya yang kita keluarkan antara beternak bebek pedaging di musim hujan dan kemarau, dan perawatan dan manajemennya juga lebih simpel mana antara beternak bebek saat musim hujan dan juga kemarau teman-teman. Nanti semua itu ada penjelasannya ya teman-teman, soal ini yang kita bahas ini. Jadi begini teman-teman, tidak bisa kita pungkiri juga ya teman-teman bahwa beternak bebek pedaging khususnya atau beternak apapun, cuaca itu sangat berpengaruh sekali teman-teman terhadap hewan ternak kita, terhadap ternak bebek kita. Pengaruhnya gimana Pak? Pengaruhnya gimana Pak? Seperti itu. Misalkan kalau beternak bebek di musim hujan ya teman-teman, atau musim dingin, itu kebutuhan pakan yang digunakan untuk bebek kita itu akan sedikit meningkat teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena bebek itu membutuhkan penghangat teman-teman, penghangat tubuh yang lebih. Jadi banyak makan kalau musim hujan untuk untuk menghangatkan tubuhnya. Seperti saja kita contohkan pada manusia juga, kalau musim hujan atau dingin kita banyak makan, perut itu rasanya seperti lapar sekali, banyak laparnya seperti itu. Yang terjadi dalam bebek ini juga begitu teman-teman. Yang pengamatan saya seperti itu. Kalau musim hujan pakannya lebih sedikit, lebih agak banyak seperti itu. Dan sebaliknya saat kemarau teman-teman, kita bisa lebih irit lagi untuk soal biaya pakan ini, pakan yang dibutuhkan ini. Kemudian dari lainnya ya teman, soal lainnya, di saat musim kemarau itu biasanya kita lebih maksimal saat memperoleh panenan bebek teman-teman, lebih maksimal lagi. Bobotnya itu loh teman-teman, lebih maksimal lagi. Karena apa? Karena itu semua ditunjang oleh alas kandang yang tidak terlalu lembab. Kalau kita memakai kandang postal, dan juga tentunya kalau musim kemarau makannya itu agak lebih sedikit. Jadi itu juga berpengaruh terhadap FCR nanti saat kita panen, yang mengakibatkan keuntungan kita lebih maksimal sedikit teman-teman. Dan juga kalau musim kemarau itu kita beternak akan lebih ringan sekali teman-teman, lebih mudah sekali, dan juga lebih hemat lagi. Kenapa seperti itu? Karena misalkan di saat musim kemarau ya teman-teman, kita bisa berhemat soal liter atau alas kandang yang kita gunakan untuk tabur itu, sekam atau grajen kayu, itu bisa lebih hemat karena kandang itu cenderung lebih cepat kering. Jadi kita tidak menggunakan banyak sekam, banyak grajen kayu. Misalkan cukup kita balik seperti punya saya itu cukup saya balik sudah bisa mengatasi kelembapan yang berlebih, bisa lebih kering seperti itu kalau kemarau. Kalau musim hujan tidak mengatasi dengan membalik seperti itu teman-teman, tetap harus ditabur sekam. Artinya tenaga kita pun untuk perawatan bebek ini lebih sedikit terkurangi ya teman-teman kalau musim kemarau seperti ini. Biasanya kita tiap pagi tabur sekam, tabur grajen. Nah ini tidak cukup dengan membalik
3 hari sekali atau 4 hari sekali, kan lebih simpel, lebih hemat lagi biaya kita. Terus kandang itu biasanya kalau musim kemarau seperti ini itu baunya akan lebih terkurangi lagi teman-teman, karena ya kotoran itu akan cepat kering dengan cuaca panas dan sumuk seperti ini. Tapi nanti bebek juga akan banyak minumnya ya teman-teman kalau panasnya terlalu berlebih. Sebaliknya kalau kita musim hujan, kos biaya untuk operasional kandang ternak kita itu akan juga sedikit meningkat teman-teman, karena kita juga membutuhkan sekam untuk tabur alas kandang, juga untuk membutuhkan grajen seperti ini untuk tabur kandang. Belum lagi nanti kita disibukkan oleh penyeterilan kandang. Kita semprot atau kita tabur dengan menggunakan dolomit alasnya seperti itu, kan itu juga memerlukan biaya lebih teman-teman untuk di musim penghujan. Jadi kalau musim penghujan itu kita ekstra sekali dalam melakukan rawatan kandang. Kalau musim kemarau kita agak nyantai teman-teman, karena yang diperlukan, yang sangat menyita pekerjaan dalam kandang itu kan soal alas kandang teman-teman. Soal alas kandang kalau menurut saya yang menggunakan kandang postal tanah seperti saya ini, yang disibukkan di pekerjaannya itu artinya lebih banyak soal alas kandang seperti itulah teman-teman, menjaga kelembapannya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, perbandingan antara beternak bebek pedaging saat musim kemarau dan panas teman-teman. Jadi kesimpulannya, beternak di musim kemarau itu biaya yang kita gunakan lebih hemat, biaya operasionalnya artinya untuk ternak. Kemudian tenaga yang kita gunakan untuk rawatannya itu juga lebih hemat kalau di musim kemarau, karena biasanya kita menyalakan lampu listrik itu, lampu penerangan itu di jam setengah 6, jam 6 saat kemarau. Kalau saat musim hujan bisa jam 4 sudah nyalakan seperti itu lampunya, kan bisa lebih hemat seperti itu. Terus hasil panenannya pun lebih maksimal saat kemarau, bobotnya rata-rata. Seperti juga kita menanam padi seperti itu ya teman-teman, bobot yang dihasilkan pun kan lebih maksimal saat kemarau teman-teman, lebih banyak saat kemarau seperti itu menanam padi itu. Terus untuk itu saat musim kemarau. Kalau musim penghujan itu kesimpulannya begini, biaya yang operasional kita lebih banyak, karena untuk membeli sekam, membeli grajen untuk kandang, alas kandang, dan juga lampu nyala lebih awal. Kemudian untuk yang lainnya di musim hujan, yaitu kita melakukan tenaga yang lebih banyak untuk perawatan kandang lebih ekstra, dan juga hasil bobotnya pun biasanya selisih dengan waktu kemarau, artinya lebih berat saat musim kemarau seperti itu. Dan biaya untuk operasional itu lebih banyak yang musim hujan. Jadi seperti itu ya teman-teman kesimpulannya. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.